Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini saya akan membawakan penulisan unsur serapan dan diksi. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aristiawan, NIT 2241131, kelas Nautika 3F. Langsung saja kita mulai. Pertama itu kata. Kata atau ayat merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau suatu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis, subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. Kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Biasanya, kosakata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata dengan pelafalan yang tidak sesuai. Kata tidak baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak dapat digunakan dalam konteks formal. Ciri kata tidak baku. 1. Ejaan tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang berlaku. 2. Dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. 3. Digunakan dalam percakapan santai. 4. Seringkali kalimatnya tidak lengkap, yaitu tidak memiliki subjek atau predikat. 5. Bersifat ambigu, sehingga sering terjadi salah penafsiran. Kata baku. Kata baku adalah kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Ciri-ciri kata baku. 1. Biasanya digunakan dalam percakapan resmi. 2. Ejaan sesuai dengan pedoman bahasa yang berlaku. 3. Tidak mudah dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa daerah. 4. Tidak rancu. 5. Memiliki tata bahasa yang baik dan benar. 6. Tidak mengandung hypercorrect. 7. Tidak mengandung arti pleonasme, pemakaian kata yang berlebihan. Berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku, diagnosa. Kata tidak baku, diagnosis. Izin, izin. Jadwal, jadwal. Diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil-hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat alenia atau wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Pilihan kata bukanlah sekedar pilihan kata yang tepat, melainkan juga memiliki kata yang cocok. Cocok dalam arti sesuai dengan konteks di mana kata itu berada, dan makanya tidak bertentangan dengan nilai rasa masyarakat pemakainya. Fungsi diksi. Fungsi pilih kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan jelas jika pilih kata tersebut dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulisan atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Jenis-jenis diksi secara umum. Diksi dibagi dua jenis, yaitu berdasarkan maknanya dan berdasarkan leksikal. 1. Berdasarkan maknanya. A. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Budi selalu kerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. B. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Mario adalah seorang kutu buku. Ia tahu banyak hal. Jenis-jenis diksi. Berdasarkan leksikal, sinonim, hipernim, antonim, homonim, polisemi, homofon, hiponim, dan homograf. Syarat-syarat keterapan diksi. Kecepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar. Seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara, maka setiap penulis atau pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-katanya untuk mencapai maksud tersebut. Ketepatan tidak akan menimbulkan salah paham. Adapun syarat-syarat ketepatan pemilihan kata adalah 1. Membedakan secara cermat konotasi dan denotasi. Denotasi ialah kata yang bermakna lugas atau tidak bermakna ganda. Sehingga konotasi ialah kata yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna. Contoh, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Dalam kurung denotasi.
Sinta adalah bunga di desa di kampungnya, dalam kurung konotasi. 2. Membedakan dengan tepat kata yang hampir bersinonim. 3. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, contoh, modern, canggih, secara subjektif. Modern, terbaru atau mutakhir, menurut kamus. Waspada terhadap penggunaan imbuhan asing. Contoh, dilegalisir, seharusnya dilegalisasi. Koordinir seharusnya koordinasi. Kata umum adalah sebuah kata yang mengacu kepada suatu hal atau kelompok yang luas bidang lingkupnya. Sedangkan kata khusus yang mengacu kepada pengarahan yang khusus dan konkret. Contoh kata umum, melihat, kata khusus, melotot, melirik, mengintai, mengamati, mengawasi. 6. Membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. 5. Membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan serta. 7. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Contoh, isu. Berasal dari bahasa Inggris issue, berarti publikasi, perkara. Isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin atau desas-desus. 8. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, berhomofoni, dan berhomografi. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti sama. Homofoni adalah kata yang mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Contoh sinonim: amil, homofonim, bank, tempat penyimpanan uang. Unsur serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah dan diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Kata serapan sendiri sering dikenal dengan kata penguntun atau kata adaptasi. Meskipun berasal dari bahasa asing atau daerah, kata serapan tersebut telah menjadi bagian dalam bahasa Indonesia dan dipakai luas oleh masyarakat umum dalam percakapan sehari-hari. Fungsi kata serapan. Fungsi dari kata serapan ini adalah untuk memperkaya ragam kata bahasa Indonesia, serta memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemegang bahasa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kata serapan ini antara lain sebagai berikut. 1. Lebih cocok digunakan dalam arti konotasinya. 2. Kata serapan yang berasal dari bahasa asing lebih bercorak internasional. 3. Kata serapan asing lebih mudah digunakan daripada terjemahannya. 2. Kata serapan dari bahasa asing selain dari bahasa daerah, kata serapan bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Belanda, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh kata serapan dari berbagai bahasa asing tersebut. Bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh-contohnya. Ya. Oke, baik. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.